tanggal 8 awal bulan itu ya. Artinya belum ada setengah bulan itu. Iya. Dia katanya udah naik omset 8 kali lipat. 8 kali lipat. Iya. Satu orang yang awalnya datang 150.000 bisa datang ke kamu dengan membawa 15 juta. Bahkan 26 juta pun bisa. Setelah saya lihat lagi, apa sih yang mengalami kenaikan gitu kan? Ternyata itu bisnis yang menggunakan digital. Mas Hasim, apa kabar? Oke, apa kabar juga Coach Tom? Kabar saya Dahsyat, luar baik. biasa. Thank you so much sudah hadir di Behind the Business. Wow. Kalau di Behind the Business kita bahas tentang strategi-strategi yang bisa membantu para pengusaha untuk meningkatkan penjualan, meningkatkan kualitas SDM-nya. Dan hari ini kedatangan Mas Hasim keren nih. Kita bahas tentang gimana cara naikin omset lewat WhatsApp. Wah, karena Mas Hasim ini konsultan WhatsApp marketing. Boleh cerita sedikit Mas, background Mas Hasim itu apa sih? Oke, kalau background saya, dulunya saya pernah berbisnis ya dari offline menuju ke online gitu. Jadi kalau online dulu kita pernah di bisnis untuk curan sajadah bulu, kayak gitu kan. Kita trial and error lah gitu. Nah, ternyata ketika dalam prosesnya ternyata yang menjadi karpet merah saya tuh di dunia online gitu. Ternyata ketika udah dunia online tuh enak gitu, tinggal klik transaksi, klik transaksi kayak gitu kan. Nah, akhirnya dari situlah saya masuk ke dunia digital marketing. Nah, dari dunia digital marketing saya melihat peluang yang besar gitu ketika adanya pandemi corona gitu. Di mana beberapa bisnis saya ada yang mengalami penurunan, tapi ada juga yang mengalami kenaikan gitu kan. Dan saya juga melihat orang lain juga sama gitu. Ada yang mengalami penurunan, ada yang mengalami kenaikan. Nah, setelah saya lihat lagi, apa sih yang mengalami kenaikan gitu kan? Ternyata itu bisnis yang menggunakan digital. Nah, akhirnya saya mulai memperdalam ilmu digital marketing saya gitu. Produknya apa? Kalau dulu yang di offline kan sajadah ya. Kalau yang digital dulu saya jualan buku-buku gitu, tapi menggunakan online. Menjual buku-buku. Menjual buku-buku. Saya tuh berawal dari reseller Billionaire Store. Oh, gitu. penjualan bisa sampai berapa tuh kalau bukunya di Billionaire Store? Ya paling kalau sehari gitu ya, kisaran. Dari secara keseluruhan, total penjualan dari bukunya. Oh, agak lupa, itu udah lama gitu. Tapi kalau harian masih ingat gitu. Kalau harian ya kisaran 20 lah gitu. Tapi itu udah lama ya. Jadi agak lupa gitu. Karena kan nanti modelnya kalau Billionaire Store launching gitu kan. Ya per launching katakanlah hari pertama 20, hari kedua berapa Ya, gitu. per hari 20 tuh banyak loh penjualan buku itu enggak. Saat launching gitu. Iya. Penjualan buku itu 20 per hari itu cukup banyak. Iya. Kalau di Gramedia itu 3.000 setahun itu udah bestseller. Jadi 3.000 setahun berarti sehari cuma berapa ya? 3.000 dibagi 360, sehari cuma 8. Oh, okay. Karena kan itu penjualannya per hari jalan terus ya. Kalau dulu kan kalau di Billionaire Store modelnya dia launching, jadi kayak ada persiapan launching gimana, ketika launching langsung boom gitu. Gitu. Jadi kalau di strategi online itu apa yang paling efektif untuk saat ini? Untuk mendatangkan customer, mendapatkan database baru, customer baru. Oke, kalau dapatkan customer baru itu kembali lagi kalau di sekarang itu kita nggak akan lepas dari konten, karena saya lihat gitu ya. Dulu saya ketika memulai menjadi reseller Billionaire Store gitu kan, itu juga tiap hari para resellernya itu kan kita biasanya disebut partnership gitu lah ya. Itu selalu disiapkan konten terus-menerus gitu. Baik itu konten berupa feed Instagram, feed untuk WhatsApp gitu kan. Story untuk WhatsApp, terus konten edukasi berupa skrip gitu kan, bahkan konten video-video. Jadi kalau ngomongin tentang digital, kita akan nggak lepas dari konten untuk mendatangkan customer gitu. Itu untuk datangkan doang nggak ya? Tapi kalau untuk konversi nanti beda lagi gitu. Oh, konversi beda lagi. Beda lagi gitu. Oke. So jadi ceritain apa yang sangat spesial dari WhatsApp. Nah, kalau yang sangat spesial dari WhatsApp itu adalah gini. Kalau kita ngelihat orang di Indonesia gitu ya, itu mereka lebih familiar untuk menggunakan transaksi di WhatsApp.
Kenapa seperti itu? Karena mereka udah terbiasa chatting di WhatsApp dan sebagainya. Tiap hari pasti Tiap buka hari soalnya. pasti buka gitu. Tiap hari SMS belum tentu ya. Iya. Telegram belum tentu. WhatsApp udah pasti. Ya, udah pasti gitu kan. Apalagi kalau kita menggunakan WhatsApp Blast. Itu open rate-nya jauh berkali-kali lipat lebih tinggi daripada email Blast. Bukan berarti email nggak bagus ya, tapi marketnya di Indonesia itu lebih siapnya menggunakan WhatsApp. Market Indonesia lebih siap. Tapi saya mau kasih ini ya, kendala yang kita sering alami atau para UKM alami begitu lakukan WhatsApp Blast itu keseringan diblokir. Gimana cara mengatasi WA tidak diblokir? Oke, kalau pengalaman saya tiap hari nge-blast mungkin ribuan sampai belasan ribu gitu ya. Itu sampai saat ini belum pernah diblokir. Tapi saya pernah nyoba sekali itu, saya pengen uji coba ya, saya pengen diblokir gitu. Dan beneran diblokir. Ya, kenapa? Ternyata saya lihat polanya. Ketika nomor WhatsApp saya nge-blast ribuan bahkan belasan ribu tiap hari nggak diblokir, itu ternyata nomor yang panas. Nomor yang panas seperti apa sih gitu kan? Nomor yang udah digunakan mungkin setahun untuk chattingan, untuk melakukan engagement kayak gitu. Bahkan nggak harus setahun lah ya, kita bisa interaksi tiap hari dengan customer, itu udah termasuk panas. Tapi nanti panasnya beda-beda gitu kan. Ada yang sebulan udah panas, ada yang belum panas. Nah, itu tergantung dari keseringan kita dalam melakukan engagement dengan customer gitu. Nah, tapi kalau nomornya baru beli, katakanlah aku mau beli nomor 50 nomor, dipakai blast blokir, pakai blast blokir, ya itu wajar karena baru beli dipakai blast kayak gitu. Makanya kita nggak menyarankan buat orang-orang yang main blast gitu ya untuk gonta-ganti nomor. Mending kita pakai, katakanlah kita beli 3 nomor gitu ya. Nomor pertama dilatih dulu sampai panas, digunakan blast. Terus kita melatih nomor yang kedua supaya panas lagi nih. Jadi nggak boleh kita mengandalkan satu nomor ya? Nggak boleh juga, tapi kita harus melatih nomor-nomor yang lain. Karena bisa aja nomor yang kita gunakan buat nge-blast kelihatannya aman tiap hari, tiba-tiba dia diblokir juga kan. Tapi makanya saya sangat menyarankan bagi para pelaku WhatsApp marketing, jangan kebanyakan nomor gonta-ganti terus, tapi jangan satu nomor. Itu terlalu berisiko. Ya katakanlah ada 3 lah ya. Jadi melatih 3 nomor, dipanaskan semua, satu dipakai. Oke, udah panas. Terus kita memanaskan yang nomor 2 dan nomor 3. Oke, ketika satu udah oke, nanti kita bisa menggunakan yang nomor kartu perdana yang nomor 2 dan nomor 3 gitu sih. Oke. Itu ternak lah. Menarik. Kalau kesalahan-kesalahan dilakukan oleh para internet marketing atau WhatsApp marketing selama ini tuh apa sih? Ya, kalau kesalahan yang dilakukan oleh e-commerce gitu ya, biasanya itu mereka jago jualan. Jago banget. Tapi satu, mereka lupa merawat database. Ini maksudnya gimana? Oke, yang WhatsApp marketing selain ini ya. Jadi kalau WhatsApp marketing sama e-commerce ini, jadi kalau orang yang internet marketing kan biasanya dia jualan terus ya. Tapi WhatsApp marketing biasanya dia fokus ke merawat nanti selain di pembahasannya. Nah, kalau yang dimaksud dia jualan terus adalah dia itu fokusnya adalah aku hari ini bisa jualan berapa, besok bisa jualan berapa, besoknya lagi jualan berapa. Sehingga dia fokusnya adalah datangin orang terus. Ngiklan kayak gitu kan. Ya gitu, ngiklan di manapun lah platformnya gitu. Goalnya adalah orang datang transaksi. Nah, setelah transaksi itu database yang masuk udah dibiarin. Terus tak nanya kan, aku ada temen gitu ya yang punya bahkan 70.000 nomor WhatsApp. Itu banyak banget itu kan. Penjualannya udah miliaran. Terus aku tanya, itu 70.000 kamu apain? Ya gak tahu mas, mau apain, aku juga bingung gitu kan. Padahal itu kalau dijadikan uang itu berkali-kali lipat. Kemarin saya sempat riset gitu ya. Ada orang yang jualan produk gitu kan, harganya 150.000. Saya aku tanya, setelah kamu jualan 150.000, databasemu kamu apain? Ya bingung juga mas, gimana mau tak apain. Padahal aku bilang, andai kan kamu bisa melakukan WhatsApp marketing dan menyusun funnelnya, satu orang yang awalnya datang 150.000 bisa datang ke kamu dengan membawa 15 juta. Bahkan 26 juta pun bisa. Betul. Asalkan funnelnya terbentuk. Tapi kalau kamu jualannya cuma jualan terus, ya paling mentok satu orang 150.000, paling mentok 1 juta doang gitu. Menarik. Gitu. Karena mereka hanya fokus di funnel awal. Nah, kalau WhatsApp marketing kendalanya mereka adalah kalau mereka yang nafsu jualan, tiap hari jualan terus. Kenapa tuh? Oke, aku pengen omset naik. Bener kamu jualan omset naik.
Tapi mereka juga akan merasa ilfil dengan kamu gitu kan. Ini orang jualan terus tiap hari gitu kan. Makanya untuk menaikkan omset nggak harus jualan tiap hari kok. Ketika saya ngelihat polanya ya, jualan kita berkala, tapi ketika dia udah dekat dengan kita, transaksinya bisa digedein, Lebih cepat ya. lebih cepat. Dia konversinya lebih cepat karena udah percaya gitu dan ya. lebih besar juga nominalnya. Oh. Contoh kayak gini deh, kalau kita jualan tiap hari, mereka paling transaksi oke lah di nominal segitu. Tapi ketika kita bisa merawat mereka, engagement, kita goalnya bukan transaksional tapi emosional. Mereka melakukan transaksi mungkin 5 kali lipat bahkan 10 kali lipat dari produk yang kamu jual, itu mereka rela. Gimana sih cara membangun emosi lewat WhatsApp? Gini, kalau orang yang belum tahu membangun emosi lewat WhatsApp, mungkin mereka akan berpikir, oke deh, hari ini saya jualan, besok jualan, itu namanya saya merawat database. Ya benar sih, itu merawat gitu kan. Yeah. Cuma ternyata konsepnya nggak gitu, karena ketika saya riset gitu ya, orang yang di-blast tiap hari, mereka akan ilfil, ya bisa aja blokir gitu kan. Bisa aja ya akan memasukkan ke dalam ke dalam itu loh folder yang spam lah kayak gitu, spam kayak gitu kan. Nah, makanya untuk merawat kita harus melakukan interaksi terus-menerus. Nah, caranya gimana? Ketika ngechat, itu chatnya berupa chat informatif atau edukatif yang diakhiri dengan pertanyaan terbuka. Contoh, kamu pilih ini atau itu. Kamu sukanya ini atau itu. Menurut kamu setuju atau enggak? Gitu loh. Sehingga oke deh, saya setuju, saya enggak setuju kayak gitu. Dan ketika kita terus-menerus melakukan itu, mereka akan merasa kita itu benar-benar manusia yang mengirim, bukan robot. Tapi pastikan ketika melakukan blast, itu ada orang yang memegang admin itu, sehingga ketika ada respon dibalas beneran, jangan pakai robot balasnya. Itu jauh lebih efektif ya daripada dibalas pakai robot. Kan sekarang udah zamannya WhatsApp API ya. Iya. WhatsApp bisnis yang sudah ada centang biru, centang hijaunya. Iya. Jadi gini, kalau goalnya untuk transaksi, itu contoh nih, kamu pilih nomor 1, 2, atau 3, silahkan ketik nomor 3, maka kamu akan menuju ke sini. Yeah. Itu nggak apa-apa. Tapi kan nanti tanya-tanyanya ketika goalnya interaksi. Jadi kita ngelihat goalnya mana dulu nih. Betul. Contoh kalau misalkan kita udah melakukan interaksi selama seminggu, terus di hari terakhir kita punya transaksi, maka kita boleh menggunakan itu tuh. Ya tadi kayak pilihan. Klik nomor 1, nomor 2, atau nomor 3, itu bisa. Oke. Gitu. Jadi untuk emosi harus mengirimkan sesuatu yang bersifat edukatif. Edukatif dan informatif, dan itu juga contoh yang edukatif itu seperti apa? Contoh nih, kalau misalkan jualan apa ya? Contoh jualan buku. Contoh jual baju deh. Kalau jual baju atau sajadah misalnya. Jual sajadah. Nah, dalam blastnya nanti kita menginformasikan bahwasanya contoh kita jualan sajadah travel ya. Ketika kita traveling nggak ada sajadah, maka kita akan repot nih ketika harus pakai sajadah yang di musola atau di mana. Dan itu belum tentu bersih. Nah, ketika kamu pakai sajadah ini, ketika kamu pengen kebersihan, kamu bisa menggunakan sajadah yang kamu bawa sendiri. Biasanya kamu kalau lagi traveling suka pakai sajadah di musola atau bawa sendiri sih. Oke, keren. Jadi di situ nggak ada jualannya kan? Keren. Dan itu merangsang orang untuk menjawab. Dan apa manfaatnya kalau mereka menjawab? Nah, manfaatnya ketika mereka menjawab adalah mereka merasa dimanusiakan. Oke. Jadi gini, blast kan ada macam-macam ya. Ada yang modelnya tuh orang tuh nge-blast jualan doang. Promo khusus hari ini silakan check out di sini. Oke, nggak apa-apa. Itu sesekali. Yeah. Tapi ketika kita goalnya emosi kan kita harus ada interaksi. No interaction, no transaction gitu kan. Jadi kita harus melakukan interaksi sehingga ketika mereka merasa nyaman, itu mau transaksi berapapun kita tawari dengan nominal berapapun, itu jauh lebih mudah daripada kita hanya ketika goalnya transaksional doang. Kemarin saya sempat riset itu kan, ketika dia udah ada emosi, dia tuh ketika dikasih harga premium nggak akan nawar. Oke, aku tahu kok value-mu lebih gede daripada yang tak bayar. Tapi ketika transaksi, kok harga segitu sih, kayak gitulah. Kalau transaksional ya, kalau dikit-dikit jualan, wah nawar ya. Wow, ini jadi ilmunya, caranya supaya orang tidak nawar itu adalah dengan memberikan banyak value di awal. Pada saat nanti mereka sudah
kenal, ya akrab dengan kita, mereka akan lebih apa ya, lebih tidak sensitif dengan harga. Iya, benar sekali. Oke. Mas Hasim, kalau di WhatsApp marketing itu kan ada banyak sekali platform ya. Heeh. Ada banyak sekali platform, ada banyak sekali tools. Heeh. Mas Hasim itu bisa jelaskan nggak sih plus minus dari masing-masing platform? Oke. Kalau menjelaskan secara detail dengan brandnya saya nggak berani di sini ya. Tapi kurang lebih gambarannya gini. Saya rasa nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Supaya tahu, banyak yang udah tahu juga. Ya plus Oke. minusnya supaya nanti bisa dijadikan edukasi juga. Oke, siap. Kalau plus minusnya jadi gini, secara lebar aja gitu ya. Kalau misalkan teman-teman di sini, Atau gini, contoh tanpa platform, plus minusnya apa? oke, Langsung lewat broadcast lewat sini kan bisa kan? heeh. Nah, apa plus minusnya? Oke, kalau kita melakukan blast tanpa platform, itu yang terjadi adalah yang bisa menerima blast kita hanya orang yang mereka save nomor kita. Gitu. Dan itu terbatas tiap blast gitu kan. Ya. Ya WhatsApp selalu meningkatkan sih, cuma pasti akan ada batasnya. Dan itu repot lah gitu. Katakanlah dalam sekali blast itu 257 ini misal ya. Bisa aja WhatsApp meningkatkan terus ya. Yeah. Nah, itu ketika dia udah mencapai angka itu kita harus buat daftar blast baru. Katakanlah kita punya database 20.000, kita harus berapa kali mengirimkan pesan kan? Betul. Tinggal dibagi kayak gitu. Betul. Dan orang yang menerima itu belum tentu bisa menerima. Orang yang dikirimi belum tentu dia bisa menerima karena dia nggak save nomor kita. Nah, itu yang menjadi tantangan. Gimana mereka mau save nomor kita? Itu belum dibahas kan ini. Jadi kalau kita pakai normal, kita punya data dia. Data nama kita belum ada di mereka, itu nggak bisa ngeblast. Blastnya jalan tapi dia nggak menerima. Oh, blastnya jalan tapi mereka nggak menerima. Iya. Oh, itu menarik, ciri-cirinya menarik. Centangnya satu doang, nggak biru, cuma centang satu. Oh, betul. Iya, nggak dibaca atau nggak delivered gitu ya? Oh iya, udah pasti nggak sampai. Nggak nyampe. Oke, itu satu. Sekarang yang paling sederhana dan paling mudah platform apa? Yang paling terkenal saat ini? Nah, kalau yang paling terkenal yang biasanya saya pakai itu, kalau yang paling terkenal banyak ya, dengan berbagai kelebihan dan kekurangan. Salah satu. Oke, kalau yang biasanya saya pakai itu Drip Sender. Enggak, di luar itu, selain Drip Sender. Oke, yang kan ada satu platform yang hanya untuk ngeblast. Apa tuh? Yang platform untuk ngeblast aja kayaknya sekarang nggak ada deh. Biasanya kayak WA Blaster gitu kan, tapi dulu kan kan dia terkenal. Bisa untuk yang lain-lain biasanya, untuk Masa? scrap dan lain-lain biasanya kan kayak gitu. Oh, untuk scrap ya. Oke, WA Blaster tuh. Apa keunggulannya kalau WA Blaster? Itu belum pernah meneliti sampai detail sekali yang itu. Tapi secara umum, mungkin platform yang lain yang lain yang dikenal deh. Ya, mirip-mirip begitu ya, mirip-mirip seperti itu. Oke, Drip Sender ya. Jadi saya tuh dulu pernah memakai beberapa platform untuk melakukan blasting gitu ya. Jadi berbagai macam lah, dari merek A, B, C, D kayak gitu kan. Nah, ketika saya menjelajahi platform-platform itu, saya tuh menemukan satu kendala. Beberapa platform itu mereka hanya bisa ngeblast ketika on PC-nya. Oh iya. Itu yang menjadi kendala. Iya. Nah, itu juga saya alami. Dan saya nggak berani menyebutkan merek di sini, tapi kurang lebih teman-teman pasti akan mengalami ketika dia platform itu hanya bisa dibuka di PC. Itu nggak menjadi masalah sih buat orang yang di kantor terus-menerus 24 jam. PC kan nyala terus gak apa-apa ya. Iya. Tapi kalau misalnya kantor tutup jam 5:30 sore, sedangkan blast tuh dia berjalan mungkin 18 jam, terus gimana? Emang cara kerja blast itu gimana sih? Apakah dia kirim sekaligus? Apakah dikirim satu-satu? Gimana sih cara kerjanya? Oke, cara kerja blast itu dia ngirimnya biasanya akan ada jeda per detik. Katakanlah kita setup di jedanya tiap 5 detik. Jadi kalau saya biasanya di antara 3 sampai 4 detik sih. Itu bebas. Yang membedakan apa? Semakin cepat semakin besar resiko ke banned, tapi juga semakin cepat prosesnya. Tapi itu bebas pilihan masing-masing. Misal 5 detik lah ya. 5 detik. Kalau misalnya 1.000 data berarti 5.000 detik lah gitu. Iya, gitu kan lebih. Dan biasanya saya untuk ngeblast 5.000 itu dia butuh waktu sekitar dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Itu kalau 5.000.
Coba bayangkan kalau 10.000 belasan ribu. Dia bisa sampai 24 jam kan. Betul. Nah, Dan itu harus nyala posisinya dan ada sinyal gitu ya. Ada sinyal. wifi ya. Sekali wifi putus, dia akan berhenti itu terus. Berhenti atau mulai dari nol? Berhenti dan dia nggak akan lanjut lagi. Oh, harus di setup ulang ya. Pantesan. Itu repot banget. Oke, itu yang satu. Itu banyak tuh platform-platform seperti banyak itu. yang kayak gitu. Sekarang tuh banyak banget saya kayak tanya. Jadi kan saya biasanya kan menjabat tawaran dari berbagai vendor untuk tools marketing untuk menjadi BA-nya, brand ambassador-nya gitu kan. Saya tanya, itu toolsmu gimana? Kita bisanya pakai PC doang. Emang nggak bisa pakai web gitu? Nggak bisa Kak, belum di develop kayak gitu kan. Nah itu yang saya ngerasa kayaknya kok kurang oke gitu kan. Nah kalau yang pakai bisa dijadwalkan tanpa PC harus nyala, itu yang sekarang saya pakai itu ada dua. Ada Dribelio dan Dripsender. Dribelio dan Dripsender. Oke. Karena dia di cloud ya. Itunya ya. Iya, servernya ya. Iya. Kalau di Dribelio itu dia enaknya kita nge-setup sekali untuk beberapa hari bisa jalan sendiri. Setup satu kali. Untuk ada beberapa hari. Terus dia akan kirim beberapa kali. Oh, langsung ya. Jadi ditutup begitu nggak masalah. Nggak masalah. Nanti kalau intinya ya namanya aplikasi nggak selalu sempurna lah ya. Intinya kalau ada apa-apa ya tinggal di setup lagi. Tapi kurang lebih ketika saya tes kemarin itu saya nge-setup 5 kali blast untuk 5 hari itu jalan tiap hari. Itu ada reportnya nggak sih? Ada. Dibuka tersampaikan berapa, dibuka berapa gitu. Oh bisa ya. Bisa. Jadi kalau dari Belio kan dia apa namanya tuh ada email marketing, ada WhatsApp marketing. Jadi ya jalan dua-duanya pun bisa. Jalan dua-duanya pun bisa. Oke. Kalau misalnya Dripsender. Nah, kalau Dripsender dia ada kelebihan lagi yang belum dimiliki platform lain. Ya salah satunya dia bisa tanpa harus PC hidup. Jadi biasanya saya kan punya tim nih yang bagian nge-blast. Saya biasanya akan cek gitu kan per 2 hari sekali atau per 5 hari sekali. Biasanya sih per 5 hari sekali ya, karena kalau per 2 hari sekali agak repot gitu kan. Saya cek tim ini udah nge-blast berapa kali, yang udah terkirim berapa, yang udah buka berapa, pakai. Biasanya kan saya sering mobile ya, saya sering jalan-jalan itulah ya, emang hobinya jalan-jalan sambil pakai tab dicek. Karena kalau tab kan dia nggak bisa kayak PC ya, artinya itu aplikasi yang untuk desktop kan nggak bisa dibuka di tab biasanya. Nah kalau di Dripsender tuh karena dia pakai web, jadi dan aplikasi ya, ada aplikasinya juga, jadi dibuka pakai tab atau HP pun bisa. Oh, aplikasi ada di HP gitu ya. Pakai dia ada di Play Store gitu kan. Dibuka, oke, udah terkirim berapa, dibukanya berapa, itu udah bisa. Dan enaknya lagi dia bisa pakai autoresponder. Contoh kayak gini. Ketika ada orang mau melakukan transaksi atau dia menjawab apa gitu ya, kita bisa autoresponder dengan jawaban robot. Oh, jadi bisa langsung reply gitu ya? Reply, dan itu beberapa platform udah memiliki, ada yang belum. Iya. Itu yang enak sih. Terus ada formulir juga, kayak mau list building langsung nyambung ke Dripsender juga bisa gitu. Oh, list building langsung nyambung ke sana. Bisa juga. Terus otomatis tuh bisa. Bisa apa namanya di-maintain di situ ya. Iya, lebih kayak gitu. Beberapa platform udah bisa kayak gitu sih. Cuma memang kita harus benar-benar pintar memilih kebutuhan kita seperti apa. Oke. Gitu. Sekarang masuk ke dari sisi success story-nya. Apa saja success story yang Mas Hasyim melihat ketika orang menggunakan WhatsApp marketing? Oke. Kemarin saya sempat ngobrol dengan salah satu klien saya gitu ya. Jadi sebelumnya saya juga pernah mengalami, dan ketika saya tularkan strategi itu ke klien kami gitu ya, itu dia juga merasakan hal yang sama. Jadi gini, kemarin tuh kami punya klien gitu ya, dia orang Bandung, bisnisnya di bidang fashion. Nah, sebut aja namanya brandnya PN Fashion gitu. Nah, pada saat itu dia bilang, Mas, ini aku habis pandemi itu turun drastis nih penjualanku. Lah kenapa? Ya karena kita nggak bisa maintenance database, kita punya reseller hilang semua resellernya. Lah kenapa hilang? Aku kan punya distributor nih, dia cerita. Distributorku 10, resellerku di bawah distributor semua. Distributor pada ngilang, resellernya ikutan ngilang karena dia nggak pegang database-nya. Wow. Nah, padahal resellernya di bawah distributor tuh banyak banget. Ketika dikumpulkan tuh terkumpul lagi ratusan dalam hitungan hari.
gitu kan. Nah, pada saat itu aku oke deh, coba deh. Aku dulu pernah aku pernah mengalami hal yang sama kayak kamu ketika aku punya reseller juga kayak gitu. Coba deh kamu praktikkan hal yang sama gitu kan. Jadi kan aku dulu pernah mempraktikkan itu di Sajadah ya. Dan aku coba praktikkan itu di fashion untuk baju muslimah lah. Iya. Oke, coba resellermu kamu maintenance dalam arti kamu engage mereka dalam grup secara japri gitu kan, pakai WhatsApp marketing. Nah, itu saya ngajari kayak gitu tuh di akhir bulan itu. Baru jalan di tanggal 8 awal bulan itu ya. Artinya belum ada setengah bulan itu. Yeah. Dia katanya udah naik omset 8 kali lipat. 8 kali lipat? Iya. Dari engagement itu. Dan itu hanya maintaining reseller tuh ya? Reseller menggunakan grup dan blast. Oke. Aku tanya, itu gimana caramu gitu kan? Kemarin aku tanya kebutuhan mereka. Jadi kan kalau mereka nggak di maintenance, kita nggak akan tahu nih kebutuhan mereka apa. Tapi ketika kita ajak ngobrol gitu kan, mereka akan bilang, kebutuhanku ini. Terus kita membuatkan produk atau service yang mereka butuhkan. Sehingga itu menjadi product market fit. Oke. Gitu. Oke. Oh, keren. Karena tadi open-ended question itu, pertanyaan terbuka di akhir chat membuat mereka bisa tahu, oh ya ini saya sukanya ini atau butuhnya ini. Iya, wah, cakep. Nah, kalau misalnya ada situasi di 2023 ini antara iklan dengan WhatsApp marketing mana yang lebih efektif? Mana yang lebih efektif? Kalau kita netral mikirnya ya dua-duanya efektif ya. Yeah. Tapi kalau kita menjunjung salah satu kubu, saya lebih lihat efektifnya ketika kita bisa merawat. Merawat database. Sebenarnya merawat pakai iklan juga bisa. Cuma kan pakai cost tuh. Mahal. Kan? Bedanya itu aja ya. Tapi kalau pakai WhatsApp memang tanpa cost, tapi ya memang kita harus pintar-pintar membuat campaign WhatsApp-nya. Karena gini ya, kalau kita merawat, jadi gini, kenapa tahun 2023 saya bilang sebenarnya kalau kita jawaban netral semuanya dijalankan bagus karena kita butuh leads, butuh maintenance. Tapi kalau ditanya mana yang lebih ekonomis, pasti akan lebih ekonomis pakai WhatsApp. Oke. Karena gini, WhatsApp goalnya nanti akan referral. Oh, WhatsApp itu referral goalnya. Jadi ketika dia udah puas dengan pelayanan kita, dengan produk kita, mereka akan mereferensikan ke temannya lagi karena ada hubungan emosional. Iya. Oke. Gitu. Boleh dikasih gambaran nggak funnel dari WhatsApp marketing itu bentuknya kayak gimana sih? Oke. Kalau ngomongin funnel artinya kan kita kayak ngomongin corong ya. Iya. Iya, corong gitu. Kalau teman-teman tahu gitu kan, corong kan dari atas gede banget tuh. Betul. Terus ke bawahnya semakin kecil. Nah, sama. Di WhatsApp marketing funnelnya yang paling atas itu kita kayak ya kitanya atau produknya itu harus berpesona dengan menggunakan konten. Ya intinya tuh gimana orang tuh bisa ngelihat, oh itu menarik, aku datang. Oke. Itu paling atas. Nah biasanya katakanlah yang datang itu 10.000. Nah dari yang datang itu biasanya paling yang mau. Jadi gini, setelah mereka datang kan mereka akan kita lakukan list building dulu ya. Yeah. Karena WhatsApp goalnya list building tetap. Kita akan memberikan lead magnet. Lead magnetnya berupa apa? Macam-macam gitu. Bisa aja berupa webinar, ebook, eksklusif konten dan sebagainya. Tiap bisnis beda, tapi yang jelas apa itu definisi lead magnet? Sesuatu yang diberikan gratis buat mereka tapi kamu nggak rugi juga. Gitu. Apapun itu. Bahkan diskon pun itu menjadi lead magnet sebenarnya. Lead magnet itu apa sih sebetulnya? Ya itu tadi, sesuatu yang diberikan gratis tapi kamu nggak rugi. Goalnya supaya mereka. Bentuk apa contohnya? Tadi contohnya bisa diberikan ebook. Kalau di offline malah menarik lagi nih. Kemarin saya dapat cerita gitu ya. Offline itu ada toko toko alat olahraga gitu ya. Yang dia tuh memberikan lead magnet berupa shuttlecock. Oh. Jadi dia datangi tempat-tempat latihan bulu tangkis dikasih voucher gitu ya. Voucher ini kamu bisa tukarkan shuttlecock 2. Terus dia ketika datang di upsell. Jadi modelnya dia paling 2.000 kan. Betul. Tapi datangin leads dan ketika datang di upsell, oh kalau kamu bulu tangkis pakai raket apa? Oh pakai ini. Oh ini ada rekomendasi nih. Pakai sepatu apa? Kayak gitu. Jadi offline dan online sebenarnya bisa kreatif aja sih buatnya. Oke. Gitu. Kalau potensi terbesar dari WhatsApp marketing itu apa sih? Oh itu CRM-nya.
CRM-nya ya. Nah, jadi kayak merawat database sih goalnya. Customer Relationship Management. Dan itu bisa kalau kita punya banyak CS atau banyak sales itu lebih mudah untuk mengelola ya. Iya, lebih mudah untuk mengelola. Iya, lebih ke CS ya, CS. Karena kan service ya. Kalau sales kan dia goalnya untuk jualan. Kayak gitu. So, jadi dari lead magnet turunnya kemana? Nah, dari lead magnet, katakanlah dari 10.000 itu yang datang lihat kontennya atau ngelihat apa tuh yang menjadi menarik buat mereka gitu kan. Atau tadi dikasih voucher untuk dapat shuttlecock itu paling yang datang itu 1.000 doang. Oke. Ini nggak pasti karena tiap bisnis akan punya konversinya beda-beda. Ya. Tapi saya ambil aja 10% yang paling gampang lah gitu kan. Nah, dari 1.000 itu kita kasih mereka, dalam lead magnet itu sebenarnya udah ada edukasi dikit-dikit. Tapi setelah itu kita masukkan ke funnel edukasi itu. Edukasi. Nah, kayak tadi orang masuk ke toko bulu tangkis ditanya, "Oh, kamu itu biasanya pakai sepatu apa?" "Oh, kita ada rekomendasi nih sepatu seperti ini," kayak gitu kan. Atau kalau misalkan di online ya, kalau lead magnetnya katakanlah ebook, ya contoh kita membahas terkait apa namanya itu kelas bahasa Inggris ya. Ya nanti setelah itu dikasih tahu biasanya kamu pakai bahasa Inggrisnya seperti apa. Terus biasanya kendalamu ketika bahasa Inggris seperti apa. Terus dijelaskan oh gini kayak gitu sih. Jadi goalnya dalam lead magnet itu adalah kita bisa menyentuh hot buttonnya. Hot button itu apa sih gitu kan? Surga dan nerakanya. Surga neraka. Oke. Orang akan suka ketika diceritain surga berbinar-binar, tapi akan takut ketika diceritain neraka. Nah, itu goal dari lead magnet tuh. Nah, setelah dari situ kan edukasi itu goalnya memberitahu mereka surga dan nerakanya ya. Yeah. Itu beda-beda, tiap bisnis akan punya pola yang beda-beda. Nah, setelah itu dia akan masuk ke tahap katakanlah yang teredukasi tadi, yang masuk ke lead magnet ada 1.000, yang teredukasi katakanlah 100. Yang teredukasi. Oke, yang selanjutnya yang masuk konversi berapa? Ya 10 kayak gitu loh. Tapi apakah yang 1.000 orang itu dia nggak akan transaksi? Tetap transaksi. Itu hanya menunggu waktu. Tapi nanti. Yang memang hot saat itu bisa jadi cuma 10. Tapi sisanya itu bisa transaksi di waktu-waktu yang berikutnya. Tapi kata kuncinya di maintain tadi ya. Gitu. Terus setiap hari gitu kan. Jadi jangan kayak aku kok tadi leads-nya banyak banget kok transaksi sedikit. Ya itu namanya emang butuh proses gitu loh. Proses. Makanya ketika orang yang jagonya ngiklan terus ketika ngeliat kayak gitu bisa aja dia akan ngerasa ya kok aku segini doang ya. Tapi kalau orang yang tahu CRM gitu kan, dia akan bilang itu hanya masalah waktu gitu. Gitu. Oke. Wah, keren. Mas Hasyim ini baru sebentar aja udah banyak banyak insight ya. Jadi kalau nanti misalnya ada teman-teman yang pengen belajar tentang WhatsApp marketing bisa kemana? Oke, kalau pengen IG-nya apa IG-nya? Langsung aja ke IG-nya. IG-nya @hasyimjourney. hasyimjourney. Itu nanti mungkin bisa ditampilkan ya di tampilin sini. ya. Nanti di sini nih. Hasyim HASYIM Journey. Nah, kayak gitu. Oke, @hasyimjourney. Nanti di situ ada link ya kalau nggak salah ya. Ada link, nanti klik aja linknya di situ. Kurang lebih kayak gitu sih. Untuk gabung di komunitas lah. Gabung di komunitas. Ya gitu. Oke. Jadi tahu tuh caranya nanti gimana cara kerja WhatsApp supaya bisa lebih terstruktur. Iya gitu. Dan klien-kliennya banyak banget ya sekarang ya. Ya, kliennya kemarin kita ada Tiansi. Oh. Dari Tiansi, jadi kayak kemarin kan MLM MLM gitu kan. Jadi kayak kemarin saya kayak diundang dari Tiansi gitu kan untuk hadir di acaranya lah, kopdar akbarnya lah gitu, kopdar besarnya gitu kan di Bandung gitu. Ya omsetnya berapa ya? Paling puluhan miliar per bulan kayak gitu. Dahsyat. Jadi kemarin tuh ceritanya si Tiansi itu lagi mengalami penurunan omset ketika pandemi. Nah, akhirnya dia membuat funnel baru. Ya. Karena dia udah ngerasa jualan produk nggak oke lagi nih untuk zaman sekarang gitu kan. Akhirnya membuat funnel baru dengan memberikan lead magnet dan sebagainya, dan setelah itu edukasi mengenai macam marketing. Gitu sih. Keren. Wow.
Mas Hasyim, thank you so much. Oke, Hari siap. ini kita belajar banyak. Teman-teman, apa pelajaran yang Anda ambil? Apakah Anda sudah menggunakan WhatsApp marketing atau Anda sudah melakukan funneling di WhatsApp marketing Anda? Kalau pakai platform apa? Mohon tulis di komen ya. Please tulis di komen platform apa yang Anda pakai untuk WhatsApp marketing. Thank you so much, Mas Hasyim. Siap. Sampai ketemu lagi next time. Thank you teman-teman. Saya Tom MC Play, salam pencerahan. Hanya di Top